Malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan lebat Gunung Lawu. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti jalur pendakian dengan kesunyian yang mencekam. Langkah kami semakin berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara langkah lain di belakang kami. Kami saling berpandangan, memastikan bahwa semua anggota kelompok masih lengkap. Namun, di tengah gulita malam, samar-samar terlihat sesosok bayangan berdiri tak jauh dari kami. Diam, tak bergerak. Jantungku berdegup kencang. Siapa atau apa itu? Kami tak pernah menyangka pendakian ini akan berubah menjadi pengalaman paling mengerikan yang pernah kami alami. Jika kalian penasaran dengan kisah lengkapnya dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu malam itu, jangan lewatkan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita horor pendakian yang lebih menegangkan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap ada kisah baru yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Malam mulai menyelimuti kaki Gunung Lawu. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang luruh. Kami berlima, aku, Raka, Dimas, Andi, Sinta, dan Wulan, berdiri di depan pos pendakian, menatap jalur setapak yang akan membawa kami ke puncak. "Sudah siap?" tanya Dimas, merapatkan jaketnya. Andi mengangguk, sementara Sinta dan Wulan saling berpandangan. Sejujurnya, aku bisa melihat sedikit keraguan di wajah mereka. Bukan karena jalurnya sulit, tapi karena cerita-cerita mistis yang selama ini menyelimuti Gunung Lawu. "Jangan terpisah, ya," kata penjaga pos tiba-tiba. Suaranya dalam dan tegas. "Kalau dengar ada suara aneh, jangan ikuti. Apalagi kalau ada yang memanggil nama kalian." Aku menelan ludah. Ucapan itu terdengar seperti peringatan serius. Namun Dimas hanya tertawa kecil. "Tenang aja, Pak. Kami udah sering naik gunung," katanya percaya diri. Penjaga itu tidak membalas. Ia hanya menatap kami dengan ekspresi sulit diartikan. Lalu kembali duduk di posnya. Kami mulai melangkah masuk ke dalam kegelapan jalur pendakian. Senter di tangan menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan. Di sekeliling, pohon-pohon besar menjulang tinggi. Dahan-dahannya seperti tangan hitam yang merayap di udara. Langkah kami teratur, hanya diiringi suara dedaunan kering yang terinjak. Namun, semakin masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin ganjil. Suara serangga yang tadinya ramai, perlahan menghilang. Hening, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar deru napasku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Raka." Aku langsung berhenti. Jantungku berdebar kencang. "Kenapa, Ra?" tanya Sinta. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Yang lain masih berjalan seperti biasa. Aku menggeleng pelan. Enggak apa-apa," jawabku, berusaha menenangkan diri. Tapi dalam hati, aku yakin betul, seseorang atau sesuatu baru saja memanggil namaku. Langkah kami terus berlanjut menembus jalur setapak yang semakin menanjak. Udara malam di Gunung Lawu semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Hanya suara napas dan derap kaki kami yang terdengar, sesekali diiringi desir angin yang melintasi pepohonan. Aku masih memikirkan bisikan aneh yang kudengar tadi. Mungkin hanya halusinasiku saja, atau mungkin tidak. Dimas berjalan di depan, memimpin rombongan dengan senter di tangannya. Sinta dan Wulan di tengah, sementara aku dan Andi di belakang. Kami menjaga ritme,
tidak terlalu cepat agar tenaga tidak cepat habis. Namun beberapa menit kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Langkah kaki kami berlima terdengar jelas, berpadu dalam irama yang teratur. Tapi di sela-sela itu, ada bunyi lain. Langkah tambahan. Aku menoleh ke belakang. Kosong. Hanya pepohonan gelap yang menjulang di sepanjang jalur. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya gema suara kami yang terpantul di antara pepohonan. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Bukan hanya langkah biasa, tapi seperti suara seseorang yang menyeret kakinya di tanah. Aku menelan ludah. Merinding menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. "Andi," bisikku pelan. Andi menoleh. "Kenapa? Kamu dengar sesuatu?" Tanyaku hati-hati. Ia terdiam sejenak, memasang telinga. Wajahnya yang semula santai tiba-tiba berubah serius. "Ya, kayak ada yang jalan di belakang kita," jawabnya lirih. Aku langsung merinding. Aku tidak salah dengar. Memang ada sesuatu yang mengikuti kami. Aku mencoba mengintip ke belakang, mengarahkan senter ke arah jalur yang sudah kami lewati. Cahaya menyapu pepohonan yang diam membisu. Tidak ada siapa-siapa. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan takut yang mulai menggerogoti pikiran. "Kita lanjut aja, jangan pikir yang aneh-aneh," kata Andi akhirnya. Aku mengangguk pelan, tapi saat kami mulai berjalan lagi, suara langkah itu kembali terdengar. Dan kali ini, aku merasa ada sesuatu yang berdiri di balik kabut, tipis di belakang kami. Bayangan hitam, tinggi, tak bergerak. Dada ini terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin memastikan apakah yang kulihat itu nyata atau hanya permainan cahaya. Namun, sebelum aku sempat berkata apa-apa, Dimas tiba-tiba berhenti di depan. "Hei, kalian dengar nggak?" Bisiknya tegang. Kami semua diam, menyimak. Dari kejauhan, terdengar suara samar, lirih, seperti nyanyian pelan yang datang dari dalam hutan. Suara seorang wanita, dan itu bukan suara salah satu dari kami. Suasana semakin mencekam. Kami semua berdiri mematung di jalur pendakian, membiarkan angin dingin menerpa wajah. Suara itu, nyanyian lirih yang datang entah dari mana, terus bergaung di tengah sunyi. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Suara itu terdengar begitu dekat, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitar kami. Wulan menggenggam lengan Sinta dengan erat. "Kalian dengar kan?" bisiknya dengan suara bergetar. Dimas menyalakan senter lebih terang, mengarahkan cahaya ke dalam rimbunnya pepohonan. "Ada orang di sana?" teriaknya, mencoba memastikan bahwa itu hanya pendaki lain. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara balasan. Hanya nyanyian lirih itu yang terus terdengar, seperti seseorang yang melakukan sesuatu dengan nada datar. Perlahan, aku merasakan bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang tidak benar di sini. Aku menoleh ke Andi, berharap dia akan menertawakanku dan berkata bahwa ini semua hanya perasaan kami saja. Tapi wajahnya sama pucatnya denganku. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Hening menggantung di udara, menciptakan kesunyian yang lebih menyeramkan daripada suara sebelumnya. Aku menelan ludah. "Ayo jalan aja," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Jangan berhenti terlalu lama di sini." Dimas mengangguk. "Oke, kita percepat langkah." Kami mulai melangkah lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Wulan berjalan semakin dekat dengan Sinta, sementara aku tetap di belakang bersama Andi. Langkah kami terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik tubuh kami untuk tetap tinggal di tempat itu. Aku melirik ke belakang sekali lagi. Kabut semakin tebal, menutupi jalur yang baru saja kami lewati. Tapi ada sesuatu di dalam kabut itu, sebuah siluet. Aku menahan napas.
Bayangan itu berdiri diam di antara pepohonan, samar, dan hampir tak terlihat. Seorang wanita. Dia memakai gaun panjang berwarna putih. Rambutnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku ingin berteriak, ingin memberitahu yang lain, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mencoba melangkah lebih cepat, tapi kakiku terasa begitu berat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wanita itu, sosok dalam kabut itu, perlahan mengangkat kepalanya. Dan saat cahaya senterku menerpanya, aku melihat wajahnya, wajah yang pucat. Mata hitam pekat, bibir yang tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman manusia. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhku seperti membeku di tempat. Saat itulah, wanita itu mulai melangkah ke arahku. Langkahnya pelan, seolah melayang di atas tanah. Gaunnya berkibar tertiup angin, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Aku masih tidak bisa bergerak. Andi, yang melihat reaksiku, menoleh ke belakang. Raka, ada apa? Seketika, wajahnya berubah drastis. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dia melihatnya juga. Jalan, cepat! Teriak Andi akhirnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik napas dan berlari. Yang lain terkejut melihat kami panik, tapi tanpa bertanya, mereka ikut berlari. Kami berlari menembus kabut, tak peduli kemana jalur membawa kami. Aku bisa mendengar Wulan menangis tertahan, sementara Sinta terengah-engah mencoba mengikuti kecepatan kami. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku masih bisa merasakannya. Wanita itu masih ada di sana, mengikuti kami. Dan sebelum kabut menutup pandanganku sepenuhnya, aku mendengar sesuatu yang akan menghantui pikiranku selamanya. Tawa pelan, bukan tawa manusia, bukan suara yang seharusnya ada di tempat ini. Seketika, tubuhku terasa dingin. Kami harus keluar dari sini secepatnya. Setelah berlari tanpa henti, kami akhirnya tiba di sebuah area datar yang cukup luas. Nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh meski udara malam begitu dingin. Kita harus berhenti. Sebentar, ujar Dimas sambil terengah, mencoba mengatur nafasnya. Sinta dan Wulan segera duduk di atas tanah. Wajah mereka pucat, dan mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Andi berdiri dengan tangan di lutut, berusaha menenangkan diri. "Apa tadi itu, Raka?" tanya Wulan dengan suara bergetar. Aku menggeleng, masih mencoba memahami apa yang baru saja kami alami. Aku tidak tahu. Tapi kita harus tetap bersama dan waspada. Dimas mengeluarkan peta dan kompas dari ranselnya. Kita harus pastikan posisi kita sekarang, jangan sampai tersesat. Saat Dimas mencoba menentukan lokasi kami, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat kami. Semua mata tertuju ke arah sumber suara. "Siapa di sana?" teriak Andi dengan suara tegas, mencoba menutupi rasa takutnya. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang kembali menyelimuti. "Mungkin hanya hewan," kata Sinta, meski nada suaranya menunjukkan keraguan. Namun instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus segera pergi dari sini. Tempat ini tidak aman. Dimas mengangguk setuju. Arah selatan harusnya membawa kita kembali ke jalur utama. Kita lanjutkan perjalanan. Dengan langkah hati-hati, kami melanjutkan perjalanan, berusaha tetap tenang, meski rasa takut masih menghantui. Saat kami berjalan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Bayangan hitam di antara pepohonan, suara langkah yang tidak sinkron dengan langkah kami. "Kalian merasakan sesuatu?" tanya Andi pelan. Sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan,
melayang di udara malam. Kami berhenti seketika, saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Itu suara apa? Bisik Wulan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kita harus tetap bergerak, jangan berhenti. Namun saat kami melangkah lagi, kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi pandangan kami. "Dimas, kamu lihat jalannya?" tanya Sinta panik. Dimas menggeleng. "Kabutnya terlalu tebal. Kita harus berhenti sampai kabut ini mereda." Kami berkumpul dalam lingkaran, berusaha tetap dekat satu sama lain. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Apapun yang terjadi, jangan ada yang berpencar. Kita harus tetap bersama. Saat kami berusaha menenangkan diri, bayangan hitam itu muncul di antara kabut, mendekat perlahan. Aku merasakan jantungku berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisku. Siapa kamu?" teriak Andi dengan suara gemetar. Bayangan itu berhenti, lalu terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. "Kalian tidak seharusnya di sini." Wulan mulai menangis, Sinta memeluknya erat. Dimas mencoba bersikap tegar. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin kembali ke jalur utama." Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam di tempatnya. Aku merasa ada yang menekan dadaku, membuatku sulit bernafas. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Kabut perlahan mulai menipis. Kami saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Kita harus segera pergi dari sini," kata Dimas tegas. Dengan sisa tenaga yang ada, kami melanjutkan perjalanan, berharap segera menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Setelah melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang ada, kami tiba di sebuah dataran luas yang dikenal sebagai Alun-Alun Sambang Dalan, sebuah area terbuka di ketinggian Gunung Lawu. Kabut mulai menipis, dan sinar matahari pagi perlahan menembus celah-celah awan, memberikan sedikit kehangatan dan harapan. "Kita istirahat sebentar di sini," ujar Dimas sambil meletakkan ranselnya. Wulan dan Sinta segera duduk, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman mencekam yang baru saja kami alami. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Meskipun suasana tampak tenang, perasaan waspada masih menghantui. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil. Kami saling berpandangan, mencoba memastikan sumber suara tersebut. "Apa itu?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Dimas berdiri dan mengamati sekeliling. "Mungkin hanya suara angin," jawabnya, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Namun suara itu semakin mendekat, diikuti oleh aroma wangi bunga melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Cerita-cerita tentang pasar setan di Gunung Lawu terlintas di benakku, sebuah pasar gaib yang konon muncul di area ini. "Kita harus tetap bersama," kataku, mencoba menenangkan diri dan yang lain. "Ingat, jangan menanggapi atau menerima apapun yang ditawarkan." Wulan menggenggam tangan Sinta erat-erat, sementara Dimas mengeluarkan kompas dan peta, mencoba memastikan arah yang harus kami tuju selanjutnya. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul sosok-sosok samar yang berjalan perlahan, membawa barang dagangan seperti di pasar tradisional. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan dengan gerakan yang tampak nyata. "Jangan lihat mereka," bisik Andi. "Fokus pada jalan kita." Kami berusaha mengabaikan keberadaan sosok-sosok tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Namun suara-suara tawaran dagangan mulai terdengar, seolah-olah mereka mencoba menarik perhatian kami. "Ayo beli ini, murah saja." "Butuh penunjuk jalan? Saya bisa bantu,"
Suara-suara itu menggema di telinga, membuat konsentrasi kami goyah. Aku merasakan dorongan kuat untuk menoleh dan melihat siapa yang berbicara. Tetapi aku tahu, itu hanya jebakan. "Fokus," kata Dimas dengan tegas. Kita hampir sampai di jalur utama. Dengan tekad kuat, kami terus berjalan, mengabaikan segala godaan dan suara yang mencoba mengalihkan perhatian. Perlahan, suara-suara itu mulai mereda dan sosok-sosok bayangan menghilang di balik kabut. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, kami melihat tanda jalur pendakian resmi. Rasa lega menyelimuti kami. Meskipun lelah dan trauma dengan pengalaman yang baru saja dialami, kami bersyukur bisa keluar dari situasi mencekam tersebut. "Kita berhasil," ujar Wulan dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk. "Ya, tapi pengalaman ini akan selalu mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan segala misterinya." Dengan langkah berat namun penuh rasa syukur, kami melanjutkan perjalanan turun, meninggalkan Gunung Lawu dengan sejuta kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Setelah berhasil mencapai jalur pendakian resmi dan merasakan sedikit kelegaan, kami melanjutkan perjalanan turun dengan hati-hati. Meskipun rasa lelah dan trauma masih membekas, semangat untuk kembali ke base camp memberikan kami kekuatan. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan kembali diselimuti kegelapan. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyalakan senter. Dimas, sebagai pemimpin rombongan, memastikan semua anggota dalam kondisi baik. "Kita harus tetap waspada," ujar Dimas. "Meskipun kita sudah di jalur resmi, malam hari di hutan tetap penuh tantangan." Kami mengangguk setuju dan melanjutkan perjalanan dengan formasi berbaris, menjaga jarak agar tidak terpisah. Suara malam mulai terdengar. Gesekan dedaunan, suara serangga, dan hembusan angin yang membuat ranting-ranting bergoyang. Tiba-tiba, Wulan yang berada di tengah rombongan berhenti mendadak. "Tunggu," bisiknya dengan nada panik. Kami semua berhenti dan menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanya Sinta. Wulan menunjuk ke arah semak-semak di sisi jalur. "Aku melihat sesuatu bergerak di sana," katanya dengan suara gemetar. Dimas mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk Wulan. Namun tidak ada yang tampak mencurigakan. "Mungkin hanya hewan kecil," ujarnya mencoba menenangkan. Namun perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti kami lagi. Aku merasakan bulu kuduku meremang, mengingat pengalaman sebelumnya. "Kita harus terus bergerak," kataku. "Berhenti terlalu lama bisa membuat kita lebih rentan." Kami melanjutkan langkah dengan lebih cepat, berusaha mengabaikan perasaan takut yang kembali muncul. Namun tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di belakang kami, seolah-olah ada yang mengikuti. Andi menoleh ke belakang dengan cepat. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara berbisik. Kami semua mengangguk, wajah-wajah kami menunjukkan ketegangan. "Jangan panik," kata Dimas. "Mungkin itu hanya gema langkah kita sendiri." Namun langkah kaki itu terdengar semakin jelas dan mendekat. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Kami mempercepat langkah, berharap segera mencapai pos peristirahatan berikutnya. Saat kami hampir mencapai pos, tiba-tiba sosok bayangan melintas di depan kami, membuat kami berhenti seketika. Sinar senter kami menangkap siluet seorang wanita dengan pakaian putih, berdiri diam tanpa ekspresi. Wulan menutup mulutnya, menahan teriakan. Sinta memeluknya erat, sementara Andi dan Dimas berdiri kaku. Aku mencoba mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. "Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu," kataku dengan suara bergetar. Sosok itu tidak bergerak atau merespons, hanya berdiri diam, menatap ke arah kami dengan mata yang kosong. Dimas menarik lenganku. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya. Kami berbalik dan berjalan cepat menjauh,
Namun perasaan diawasi tidak hilang. Setiap bayangan dan suara di sekitar kami terasa mengancam. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, kami tiba di pos peristirahatan. Kami segera masuk ke dalam dan menutup pintu, mencoba menenangkan diri. "Apa tadi itu?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Dimas menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus tetap bersama dan tidak panik." Kami duduk bersama, mencoba menenangkan pikiran dan mengatur nafas. Meskipun rasa takut masih menghantui, kami tahu bahwa kami harus kuat dan saling mendukung untuk bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Setelah beristirahat sejenak di pos peristirahatan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun sebelum malam semakin larut. Meskipun rasa lelah dan ketegangan masih menyelimuti, tekad untuk segera mencapai base camp membuat kami terus bergerak. Saat langkah kami semakin dalam memasuki hutan, suasana berubah drastis. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalur, membatasi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara-suara hutan yang biasanya menemani perjalanan kini hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. "Kenapa tiba-tiba sepi begini?" bisik Sinta, suaranya bergetar. Dimas, yang berada di depan, berhenti sejenak, mencoba menembus kabut dengan pandangannya. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang terpisah," ujarnya tegas. Kami mengangguk dan merapatkan barisan. Langkah kami melambat. Setiap bunyi ranting patah di bawah kaki terdengar jelas, menambah ketegangan. Tiba-tiba, dari arah kanan jalur, terdengar suara gemerisik dedaunan. Kami berhenti serentak, menahan napas. Dari balik kabut, muncul sosok anak kecil dengan pakaian lusuh. Menunduk, rambutnya menutupi wajah. "Tolong, bantu saya." Suara lirih itu terdengar, membuat bulu kuduk meremang. Wulan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Siapa itu? Anak kecil di sini?" Dimas mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. "Kita harus waspada. Ini bisa saja." Sebelum Dimas menyelesaikan kalimatnya, sosok anak kecil itu mengangkat wajahnya. Mata kosong tanpa bola mata menatap kami. Mulutnya menyeringai lebar hingga telinga. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar, menggema di antara pepohonan. "Lari!" teriak Andi, menarik tangan Sinta. Kami berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari sosok mengerikan itu. Kabut tebal membuat pandangan kabur. Beberapa kali kami hampir tersandung akar pohon. Napas tersengal, jantung berdegup kencang. Namun adrenalin memaksa kami terus bergerak. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah jelas, kami tiba di sebuah area terbuka kecil. Dimas segera memeriksa peta dan kompasnya. Kita tersesat. Jalur utama seharusnya tidak sejauh ini. Sinta terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. "Aku tidak mau mati di sini." Aku mencoba menenangkan diri dan yang lain. "Kita harus tenang. Panik hanya akan membuat keadaan semakin buruk." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah kami datang. Kami saling berpandangan. Ketakutan jelas tergambar di wajah masing-masing. Dari balik kabut, muncul sosok pria tua dengan tongkat. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. "Kalian tersesat?" tanyanya dengan suara berat. Dimas maju selangkah. "Iya, Pak. Kami mencari jalur turun ke base camp." Pria tua itu mengangguk pelan. "Ikuti saya tahu jalan." Meskipun ragu, kami tidak punya pilihan lain. Kami mengikuti pria tua itu, berharap dia benar-benar penolong di tengah situasi mencekam ini. Setelah beberapa waktu berjalan, kabut perlahan menipis. Kami mulai mengenali tanda-tanda jalur pendakian resmi. Rasa lega menyelimuti, meskipun kewaspadaan tetap terjaga. "Terima kasih, Pak," ucap Wulan dengan tulus. Pria tua itu tersenyum tipis.
Hati-hati di perjalanan. Gunung ini punya banyak cerita. Kami mengangguk dan melanjutkan perjalanan turun. Meskipun pengalaman menakutkan baru saja kami alami, semangat untuk kembali dengan selamat memberikan kekuatan. Kami berjanji dalam hati untuk selalu menghormati alam dan segala misterinya, serta lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Setelah pertemuan dengan pria tua misterius yang menuntun kami kembali ke jalur utama, kami melanjutkan perjalanan turun dengan perasaan campur aduk antara lega dan waspada. Malam semakin larut dan suara-suara hutan kembali mengiringi langkah kami. Saat kami mencapai sebuah lereng curam, tiba-tiba tanah di bawah kaki kami terasa goyah. "Hati-hati, tanahnya labil," teriak Dimas, namun terlambat. Aku merasakan tubuhku tergelincir, jatuh ke dalam kegelapan. Aku terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Di sekelilingku, hanya ada kegelapan dan suara gemericik air. "Halo? Ada orang?" Suaraku menggema, namun tak ada jawaban. Dengan susah payah, aku bangkit dan meraba-raba mencari jalan. Senterku hilang entah kemana. Saat mataku mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, aku melihat bayangan bergerak di kejauhan. "Siapa di sana?" tanyaku, mencoba menahan rasa takut. Bayangan itu mendekat, menampakkan sosok seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa. Wajahnya pucat dengan mata kosong, menatap lurus padaku. "Kenapa kau di sini?" tanyanya dengan suara datar. Aku mundur beberapa langkah, jantungku berdegup kencang. Aku tersesat. Teman-temanku." Sebelum aku selesai bicara, wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakangku. "Mereka menunggumu di sana," katanya, lalu menghilang begitu saja. Dengan gemetar, aku berbalik dan melihat cahaya senter di kejauhan. "Dimas, Sinta, Wulan," teriakku, berlari menuju cahaya tersebut. Saat aku mendekat, aku melihat mereka semua berdiri dengan wajah cemas. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dimas, membantu aku berdiri. Aku mengangguk, meskipun masih syok dengan apa yang baru saja aku alami. "Kita harus segera keluar dari sini," kataku. Kami melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati, menyadari bahwa gunung ini menyimpan banyak misteri yang tak terduga. Setiap langkah terasa berat, namun tekad untuk selamat membuat kami terus maju. Akhirnya setelah berjam-jam berjalan, kami melihat cahaya dari base camp. Rasa lega menyelimuti kami saat kami tiba dan disambut oleh para pendaki lain. Meskipun lelah dan trauma, kami bersyukur bisa kembali dengan selamat. Setelah melalui berbagai pengalaman menegangkan dan pertemuan dengan sosok-sosok misterius di Gunung Lawu, kami akhirnya tiba kembali di base camp dengan selamat. Meskipun fisik kami lelah, ada rasa lega yang tak terhingga karena berhasil melewati semua rintangan. Di base camp, kami disambut oleh pendaki lain yang mendengar kabar tentang hilangnya kami. Mereka menatap kami dengan campuran rasa khawatir dan penasaran. Salah satu pendaki senior mendekati kami dan berkata, "Kalian beruntung bisa kembali. Gunung ini memang penuh misteri. Banyak yang hilang tanpa jejak." Kami saling berpandangan, menyadari betapa tipisnya batas antara kehidupan dan kematian di alam liar. Pengalaman ini mengajarkan kami untuk selalu menghormati alam dan makhluk tak kasat mata yang mungkin menghuni tempat-tempat tersebut. Setelah beristirahat sejenak, kami berkumpul di sekitar api unggun, merenungkan apa yang telah kami alami. Dimas, yang biasanya ceria, kini tampak serius. "Kita harus berbagi cerita ini," katanya, "bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan pendaki lain agar selalu waspada dan menghormati alam." Sinta mengangguk setuju. Mungkin dengan membagikan pengalaman kita, orang lain bisa belajar dan lebih berhati-hati. Kami sepakat untuk menuliskan kisah kami
dan membagikannya melalui berbagai platform, berharap dapat menjadi pelajaran bagi pendaki lain. Pengalaman ini tidak hanya menguji fisik dan mental kami, tetapi juga memperdalam rasa hormat kami terhadap kekuatan alam dan misterinya. Dengan tekad baru, kami meninggalkan base camp, membawa pulang kenangan yang akan selalu mengingatkan kami tentang pentingnya kehati-hatian dan rasa hormat saat menjelajahi alam liar.